Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan kepada Anda bagaimana cara membuat virtual machine di Google Cloud Platform. Di sini saya akan membuat virtual machine dengan OS Ubuntu. Pertama, tekan konsol, lalu klik navigation menu, pilih Compute Engine dan tekan VM Instance. Di sini create instance untuk membuat virtual machine-nya. Di sini Anda dapat memasukkan nama sesuka hati Anda. Saya akan memasukkan nama virtual machine 3. Dalam pilihan region, Anda harus memilih region yang dekat dengan negara Anda. Saya di sini akan memilih Singapura dan saya zonnya akan mengikuti. Di sini saya akan memilih dua medium. Mengapa? Karena ini adalah sistem requirement yang dibutuhkan oleh OS Ubuntu dan juga memiliki harga yang lebih murah. Jika saya memilih yang di bawah ini, ada kemungkinan si virtual machine-nya tidak dapat dibuka. Setelah itu scroll ke bawah, di sini ada boot disk, klik tekan change, operating systemnya diganti dengan Ubuntu. Saya akan mengikuti version yang ini, Ubuntu 20.04 LTS, titik 04 LTS. Lalu boot disk type-nya akan dipilih SSD. Saya memilih SSD persistent disk. Mengapa? Karena performanya lebih baik dan juga SSD ini lebih cepat untuk mengakses segala sistem apapun. Lalu size-nya 15 GB, tekan select. Setelah itu allow HTTP traffic dan HTTPS traffic. Mengapa? Karena ini untuk memperbolehkan si Ubuntu ini untuk mengakses HTTP dan HTTPS traffic. Setelah itu create. Setelah bisa diakses, Anda dapat menekan SSH yang ada di sini. Tekan. Lalu tunggu sampai selesai. Klik authorize, tekan authorize. Tunggu, oke, sudah masuk. Lalu ikuti yang ada di notepad saya. Sudo apt update untuk mengupdate sudonya. Itu sudo apt upgrade untuk mengupgrade. Selanjutnya, sudo apt install taskshell. Di sini tekan Y lalu enter. Setelah itu sudo taskshell. Cari Ubuntu desktop di bawah lalu tekan spasi dan tekan tab lalu spasi lagi. Oke, setelah selesai, mari kita lanjutkan. Yaitu sudo apt install Ubuntu desktop. Selanjutnya sudo apt install x Ubuntu desktop. Oke, setelah selesai, tekan tab selesai lalu kita sudo apt install xrdp. Di sini tekannya lalu enter lagi. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai, sudo systemctl status xrdp. Di sini dapat menekan Q. Setelah itu sudo add user xrdp ssl cert. Oke, berhasil. Lanjut, sudo systemctl restart xrdp. Ini untuk merestart xrdp-nya. Password di sini untuk membuat rootnya, masukkan passwordnya. Di sini saya akan menulis root. Selesai. Setelah itu Anda dapat keluar dari. Setelah Anda mengeluarkan SSH-nya, Anda dapat copy IP eksternal IP-nya. Lalu buka RDP Anda. Di sini Anda dapat lakukan paste RDP-nya. Lalu tekan connect dan tekan yes. Di sini Anda memasukkan password dari yang tadi Anda buat. Username-nya selalu pasti root, lalu di sini password yang Anda buat, lalu tekan enter. Oke. Tunggu. Oke, di sini kita dapat melihat bahwa kita telah menginstal OS Ubuntu di virtual machine yang ada di Google Cloud Platform. Terima kasih. Nama saya Tangga David Fortunata dan sekarang saya akan menjelaskan cara membuat server web hosting.
Pilih menu Marketplace, lalu cari WordPress multi-tier certified by Bitnami and Automatic. Pada halaman ini, untuk isi deployment name-nya bebas, dan pilih zone yang terdekat dengan area kita. Mesin type-nya standar dengan SSD 10 GB. Speknya kita pilih dengan rendah karena tidak membutuhkan resource yang banyak. Lalu pada bagian networking, checklist HTTP dan HTTPS untuk memperbolehkan network traffic dari internet. Setelah selesai, klik deploy. Tunggu sampai selesai. Kalau sudah selesai, lihat info box di bagian kanan layar. Simpan IP, user, dan password yang didapatkan. Website-nya bisa dicek dengan IP yang sudah diberikan. Untuk mengedit website-nya, masuk dengan IP yang belakangnya wp/admin. Masukkan user dan password yang tadi didapatkan. Klik Posts, lalu pilih yang Hello World. Di bagian ini, kita bisa mengedit website yang sudah kita buat. Kita juga bisa menambahkan gambar apapun yang kita mau. Setelah selesai, klik tombol update di bagian atas kanan. Gambarnya mungkin membutuhkan beberapa waktu untuk muncul. Jika ingin mengubah websitenya, bisa kembali ke halaman post lagi. Nama saya Freddy Witsna. Di sini saya akan menjelaskan tentang web hosting untuk web yang sudah kami buat di Google Cloud Platform. Maksudnya untuk domain ini, theboys.click ini yang kami beli sudah dapat ditampilkan, sudah dapat digunakan untuk diakses secara umum. Pertama yang kami lakukan adalah membeli domain. Kami membelinya di Niaga Hoster dengan nama theboys.click. Setelah itu, setelah dilakukan pembelian, kita untuk konfigurasi ke Google Cloud Platform, ke Network Service, Cloud DNS. Lalu ini sudah ada ya, The Voice yang ini tuh domain ini, cuma kita akan membuat contoh lagi sebagai demo biar untuk penjelasan dalam video ini. Kita buat create zone, namanya misalnya The Voice 3, DNS name-nya thevoice.click, tapi ini S-nya 2 untuk perbedaan aja. Ini DNS AC-nya dimatikan saja, deskripsi tidak perlu, cloud login dimatikan. Lalu kita buat, sudah berhasil dibuat ya. Lalu kita tambahkan standarnya. Tambahkan untuk yang ini, kita yang paling pentingnya adalah untuk memasukkan IP address-nya. Dimana kita dapatkannya, IP address kita ambil dari virtual machine instance-nya. Nah, kita contohkan ambil dari yang web hosting 1 not 0 ini. Jadi kita tinggal copy external IP-nya, copy, lalu kita kembali ke cloud DNS, kita paste saja, lalu dibuat. Resource record set telah dibuat, tambahkan satu lagi standarnya. Untuk ini kita tambahkan dari NSM-nya www, lalu record type-nya kita pilih cname. Canonical name-nya adalah nama domain yang kita beli ya. Jadi theboys.click ini kita buat. Sudah ini kan kita misalnya mendapatkan ini DNS ini ya, artinya name server. Kita tinggal cek ini ada 4 ini akan dipakai. Misalnya nanti kita tinggal ke tadi Niaga hosternya, kita ke masuk akun, lalu pilih nama domain yang kita manage. Nih misalnya theboys.click kita manage. Misalnya di domain overview ini kan tuh name servernya, ini kita tinggal ganti kan, masukkan nama-nama ini. Kalau sudah di save, dia tidak secara langsung bisa dipakai ya, nama domain ini theboys.click ini. Dia waktu kami mencobanya dia memerlukan 1 hari. Makanya kami menggunakan demo, tidak menggunakan secara langsung karena nanti tidak bisa dicontohkan secara langsung untuk menggunakan domainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya, saya Jevoni van der Juandi akan menjelaskan mengenai web storage yang akan dibuat. Pertama-tama, untuk web storage diperlukan sebuah virtual machine yang berisikan dengan sistem operasi Ubuntu versi 22.04. Untuk web storage diperlukan beberapa proses instalasi terlebih dahulu, seperti untuk instalasi Apache 2, instalasi firewall, instalasi PHP dan extension lainnya. Setelah melakukan instalasi Apache 2, kita bisa melihat status Apache 2 dengan komen sistem control status Apache 2.
Apabila sudah selesai, maka akan keluar status sebagai aktif. Setelah melakukan instalasi firewall, kita akan mendapatkan IP dan memasukkan komen ichan-hazib, di mana IP ini nantinya akan digunakan untuk akses di internet. Setelah mendapatkan IP, langkah selanjutnya adalah menginstal PHP dan ekstensi-ekstensi yang diperlukan lainnya. Untuk file storage ini kita menggunakan OnCloud. Setelahnya kita akan membuat database dan juga menginstal MySQL terlebih dahulu. Setelah selesai melakukan instalasi MySQL, maka kita akan membuat database. Pertama-tama kita membuat database dengan nama OnCloud. Kemudian kita akan melakukan create user, di mana create user ini akan menjadi akun awal yang akan digunakan untuk login ke OnCloud. Karena ini merupakan user pertama, maka kita akan memberikan semua akses privilege-nya. Setelah melakukan pembuatan database dan juga membuat usernya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan instalasi untuk OnCloud itu sendiri. Saat melakukan instalasi OnCloud, kita akan membuat sebuah directory dengan folder var www.oncloud.data. Setelah membuat directory, kita juga akan mengubah kepemilikan dari directory tersebut menggunakan command chown. Setelah itu kita perlu melakukan konfigurasi Apache untuk OnCloud. Nah, pada saat konfigurasi ini kita memerlukan sebuah domain yang harus kita beli terlebih dahulu. Kemudian kita akan mengubah cloud.yourdomain.com menjadi nama domain yang kita beli sebelumnya. Apabila sudah mengganti semuanya, maka kita akan mencet Ctrl O, kemudian Enter untuk melakukan save. Kemudian kita bisa menekan Ctrl X untuk keluar. Setelah itu diperlukan untuk enable virtual host dari OnCloud itu sendiri. Setelah virtual hostnya kita enable, maka selanjutnya adalah kita akan melakukan setting untuk virtual host. Nah, pertama kita akan membuat directory dengan memasukkan nama domain kita yang sudah diinput sebelumnya. Kemudian kita akan mengubah kepemilikan dari directory tersebut menjadi punya user. Kemudian kita akan mengatur hak akses secara rekursif, di mana artinya hak tersebut akan berlaku ke semua file yang ada di folder var/www/domain dengan command prompt 755, yang dimana 7 mewakili hak akses untuk pemilik directory. Angka 5 berikutnya mengatur hak akses untuk anggota grup, dan juga angka 5 terakhir untuk mengatur hak akses orang lain. Kemudian kita akan membuat virtual host, di mana virtual host ini kita akan mengubah your domain ini menjadi domain yang kita beli sebelumnya. Kemudian kita juga akan melakukan save dengan Ctrl O, Enter, dan juga Ctrl X untuk save. Apabila sudah selesai melakukan instalasi dan konfigurasi tersebut, kita tinggal merestart Apache 2 tersebut, dan kita sudah bisa melakukan login ke OnCloud yang kita buat. Untuk mengakses web OnCloud, kita akan menggunakan IP yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian untuk melakukan loginnya, kita akan login dengan akun yang kita buat saat membuat database. Kemudian ini adalah halaman utama web OnCloud yang telah kita buat. Halaman utama ini berfungsi untuk menampung file dan juga untuk berbagi file dengan user lainnya. Untuk itu kita dapat membuat user dengan menginput username-nya. Kemudian kita dapat menentukan apakah user tersebut menjadi admin atau role lainnya. Kemudian kita mencet create dan akan terbuat user baru. Untuk berbagi file, kita akan melakukan drag and drop file yang akan kita share. Kemudian kita akan memencet logo share ini, dan juga kita akan menentukan apakah file ini akan di-share untuk user tertentu, grup tertentu, ataupun bisa dibuat public link. Sekian penjelasan mengenai instalasi dan juga konfigurasi web storage yang telah kami buat. Perkenalkan, nama saya Jefta. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang mail server yang kelompok kami sudah buat. Kami menggunakan server Ubuntu 20.04 dan Squirrel Mail sebagai sarana untuk pembuatan mail server ini. Semua package dan semua tools yang diperlukan untuk menginstal mail server ini sudah diinstal sebelumnya. Maka saya akan langsung menjelaskan tentang konfigurasi untuk penyambungan host dengan mail server yang sudah dibuat. Pertama-tama saya akan menunjukkan IP yang digunakan dengan perintah if config. Perintah ini menunjukkan IP yang akan digunakan saat penyambungan domain. IP yang digunakan di sini ini adalah ini.
IP ini akan digunakan pada perintah selanjutnya, yaitu nano etc host, yang dimana di sini adalah settingan konfigurasi untuk domain IP yang sudah dikopikan sebelumnya. Ini adalah IP yang tadi sudah dicari, dan selanjutnya ini adalah nama host yang akan dijadikan host nantinya sebagai pembuatan mail. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan konfigurasi tentang eh, postfix. Postfix sendiri adalah protokol yang digunakan untuk SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Karena saya sudah menginstalnya, maka saya akan menunjukkan rekonfigurasinya. Nah, ini adalah tampilan dari konfigurasi postfix. Di sini eh, kami memilih internet site karena untuk menyambungkan host dengan browser. Lalu selanjutnya ini adalah nama dari domain yang sudah kita buat tadi saat penyetingan IP. Dan settingan sisanya di set ke default. Selanjutnya saya akan menunjukkan konfigurasi pada penyetingan squirrel mail-nya. Nah, di sini pada bagian organization preference, kami mengubah organization name menjadi The Boys. Pada server settings, nama domain diubah menjadi domain yang sudah disetting pada postfix sebelumnya. Lalu yang keempat, pada general options, di sini settingan yang penting adalah allow server side sorting. Ini bertujuan agar bisa mengaktifkan mail server dan squirrel mail untuk dijadikan mail server nantinya. Lalu selanjutnya saya akan menunjukkan juga script pada squirrel mail. Ini adalah script yang digunakan pada penginstalan squirrel mail agar squirrel mail bisa disambungkan dengan host yang sudah kita buat tadi sebelumnya. Jika semua sudah terinstall, maka kita bisa langsung menuju browser untuk membuka squirrel mail. Domain yang diakses adalah theboys.click karena ini adalah domain yang sudah kita setting pada host tadi. Saya akan login menggunakan user yang sudah dibuat sebelumnya. Ini adalah tampilan utama dari squirrel mail ini, dan compose digunakan untuk mengirimkan mail ke user lainnya. Saya akan menggunakan user lainnya yang sudah di add juga. Jika sudah di-send, saya akan login menggunakan akun yang sudah dikirimi email tersebut. Nah, ini adalah email yang dikirim menggunakan user James tadi. Ini adalah isi mailnya. Jika ingin menambahkan user baru, kita bisa kembali ke terminal dan menggunakan perintah add user. Lalu spasi nama yang akan dibuat. Misalkan coba 1. Ketikan passwordnya, saya akan ketik 1. Namanya coba, sisanya dibuat kosong. Yes. Nah, user sudah terbuat. Jadi saat kita akan login lagi di squirrel mail menggunakan akun coba 1, maka kita akan bisa login dan mengirim email ke sesama user.
Sekian yang bisa saya sampaikan tentang mail server ini. Terima kasih.